Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam kelas 12 tentang perkembangan Islam di benua Afrika. Secara umum, Islam memasuki Afrika sejak masa-masa awal kelahirannya. Kemudian Islam pun berkembang dengan mudah di kawasan tersebut. Untuk melihat perkembangan Islam di benua Afrika, berikut ditampilkan beberapa negara di wilayah tersebut, yaitu Habasyah, Mesir, dan Afrika Utara. Pertama, perkembangan Islam di Habasyah atau Ethiopia. Ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy yang kian hari kian meningkat, maka pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan untuk berhijriah ke Habasyah atau Abyssinia. Karena di Habasyah atau Ethiopia tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Beliau lebih suka dirinya dianiaya ataupun disiksa oleh kaum musyrikin Quraisy daripada melihat kejadian-kejadian penganiayaan yang diterima oleh para pengikut beliau setiap hari. Oleh sebab itu, pada suatu hari beliau mengumpulkan para pengikutnya atau kaum muslimin lalu bersabda yang artinya, "Jikalau kamu keluar berpindah ke negeri Habasyah adalah lebih baik, karena di sana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suatu masa kegirangan dan keluasan kepada kamu daripada keadaan seperti sekarang ini." Akhirnya mulailah umat Islam berhijriah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Proses hijrah ini berjalan dengan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah tersebut. Sejak itu agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana. Yang kedua, perkembangan Islam di Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Itu semua antara lain disebabkan buruknya administrasi pemerintahan Bizantium, perlakuan kasar para penguasa Bizantium terhadap orang-orang Mesir, dan adanya beban ekonomi yang sangat berat yang harus ditanggung oleh penduduk demi kejayaan Imperium Romawi Timur. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amr bin Ash dapat memukul pasukan pertahanan Bizantium. Daerah demi daerah jatuh ke tangan pasukan muslimin, dari mulai Plus, Heliopolis, sampai Alexandria atau Iskandariah. Sebelum jatuhnya kota Iskandariah, sudah jatuh lebih dahulu daerah-daerah pinggiran bekas wilayah Babilonia yang sekarang dikenal dengan sebutan Kairo Lama. Iskandariah jatuh ke tangan kaum muslimin pada tahun 624 Masehi. Setelah mendapat kemenangan yang gilang gemilang, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amr bin Ash menjadi gubernur di Mesir. Setelah resmi menjadi gubernur atau wali di Mesir, Amr bin Ash berusaha untuk memajukan Mesir di berbagai bidang. Di antaranya seperti berikut ini. Yang pertama, kota Fustat dibangun dan dijadikan ibu kota sebagai pengganti kota Iskandariah. Kedua, mengembalikan keamanan dengan menumpas semua kekacauan, mempersatukan bangsa Kopti dengan bangsa Arab sekalipun berlainan agama. Ketiga, masih memakai peraturan pemerintahan yang dibuat oleh bangsa Romawi Timur. Hanya di sana-sini diadakan perubahan untuk menselaraskan jalannya peraturan. Pajak yang semula berat diringankan, oleh sebab itu rakyat pun bergembira. Keempat, jabatan Qadi dipegang oleh Amr sendiri sampai tahun 23 Hijriah. Selanjutnya, diangkat Qis bin Abil Ash sebagai Qadi tetap yang pertama di Mesir. Kelima, mendirikan masjid. Dan keenam, membuat tempat ukuran air sungai Nil di Halwan untuk mengetahui pasang surutnya air sungai. Ketiga, perkembangan Islam di Afrika Utara. Pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barka atau daerah sebelah barat Mesir.
Pada tahun 446 Masehi, tentara Islam telah jauh maju ke sebelah barat menduduki Tripoli dan beberapa kota lainnya. Setelah 20 tahun kemudian, hampir seluruh Afrika Utara mulai dari Mesir sampai ke Samudra Atlantik telah dikuasai oleh umat Islam. Hanya tinggal beberapa negeri saja, seperti Kartago dan Ceuta. Pada bulan Oktober 647 Masehi atau 27 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan mengizinkan Abdullah bin Sa'ad memasuki wilayah Bizantium di Afrika Utara. Atas dasar inilah, maka kaum muslimin membentuk pasukan di bawah pimpinan tokoh-tokoh terkemuka. Di bawah pimpinan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah tersebut, umat Islam dapat mengalahkan tentara Romawi, Eropa, dan Barbar di bawah pimpinan Gregorius. Pada tahun 665 Masehi atau 45 Hijriah, di bawah kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam dapat menguasai Gelula dan Banzar. Setelah itu, mulailah agama Islam tersiar di kalangan bangsa barbar Afrika Utara. Dalam perkembangan selanjutnya, di bawah Gubernur Musa bin Nusair dari Afrika Utara ini, dapat mengembangkan ajaran Islam ke Andalus atau Spanyol. Peristiwa ini terjadi di tahun 710 Masehi atau sama dengan 91 Hijriah pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. I will speak in Arabic uzokhuluma ngolimi lakwababa wenu bakuhlabahlanga and then I will translate in English uzophinde akubuyisele esiNgisini and you will translate it in Zulu. mina ngizokudlulisela mina ngolimi lwesiZulu. Everybody repeat after me. Ashhadu Ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. I bear witness none worthy of worship There's none worthy of worship except Allah except Allah, and Muhammad and Muhammad is his final messenger. is the final messenger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I will speak in Arabic. Uzokhuluma ngolimi lakwababa wenu bakuhlabahlanga. Everybody repeat after me. Ashhadu Ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. على ورا مفاجئوت مروان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما غلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Sekian pemaparan materi tentang perkembangan Islam di benua Afrika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.